barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib di Masjid Raudhatus Shalihin Durian Sebatang Ujung Batu, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Dengan rasa syukur yang sangat mendalam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang tertinggi sebagaimana yang layak baginya atas segala karunia dan nikmat yang diberikannya, khususnya karunia iman, nikmat Islam yang telah dengannya kita dengan senang hati dan keikhlasan dalam diri kita hadir di salah satu rumahnya yang disucikan ini, tentu dengan harapan kita mendapatkan keridhaan dan syukur kita diterima sehingga berbuah nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita agama ini, mengajarkan kepada kita mencintai Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Oleh itu kita berharap kepada Allah dikuatkan langkah kita untuk istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya di tengah derasnya terpaan dan gelombang syubhat yang menjauhkan kita daripada taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan taufik dari Allah, segala cobaan dan rintangan itu insyaallah bisa kita lewati dengan sangat hati-hati. Ma'asyiral kiram, petang ini kembali kita belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mencoba sedikit demi sedikit memahami ilmu yang diwariskan ini. Memang ilmu ini berat, tapi tuan-tuan masya Allah kelas-kelas berat. Jadi bisa mengimbangi nampak. Masih dalam babu fardhis shalah alladhi dalla al-kitabu thumma as-sunnatu ala man tazulu anhu bil uzur. Bab tentang kewajiban salat, di mana Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ada sebagian orang yang gugur daripadanya kewajiban tersebut, dan biar melakukannya tidak apabila dia meninggalkan itu tidak dihitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sampai pada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa kana 'amman fi ahli al-ilmi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril haidha biqada'is salat. Sudah merupakan pengetahuan umum di kalangan para ulama. Artinya umumnya para ulama sudah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita haid untuk mengqadha salatnya. Ini sudah kalimat aman, maknanya sudah umum, yakni ijma' ulama kaum muslimin mengatakan bahwa salat tidak diqadha oleh wanita yang meninggalkannya karena haid dan nifas dikiaskan kepadanya. Haid dan nifas. Wa amman annaha umirat biqadha'is saumi. Dan sudah ijma' pula umumnya para ulama mengatakan tidak diperintahkan mengqadha puasa. Jadi puasa diqadha, salat tidak diqadha. Fafarraqna bainal fardaini. Oleh itu kita membedakan antara dua kewajiban itu. Kalau pakai logika, tentu salat lebih patut diqadha daripada puasa. Tapi saya katakan ini logika yang bertentangan dengan nas. Maka kalau ini diikutkan namanya logika sakit. Karena apa? Karena tidak mengikuti yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarraqna bainal fardain, kita bedakan antara kedua kewajiban tersebut istidlalan bima wasaftu min naqli ahli ilmi wa ijma'ihim, yaitu mengambil dalil dari apa yang telah aku sebutkan dari yang dinukil oleh para ulama. Kalau nukilan berarti dari dalil. Mana dalil? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah. Wa ijma'ihim, dan ijma'nya mereka. Jadi ada naqil, ada nukilan, dan ada kesepakatan ulama. Jadi, dan ini dalil mu'tabar. Dalil kan dalam Al-Qur'an, dalam syariat ada 4. Ya, dalil yang apa namanya, yang masyhur, yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Qiyas ada sedikit perselisihan, tapi akhirnya pada umumnya yang tidak mengatakan itu juga kadang-kadang memakai Qiyas juga. Nah, sedangkan yang lain seperti istihsan atau al-masalih al-mursala, masalih istishabul asl dan sebagainya, ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menjadikannya, ada tidak. Kemudian yang menjadikan sebagai dalil juga bersyarat. Baik, sampai di sini kemarin ya. Baik, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana as-sawmu mufariqas salati fi anna. Oh, ini sudah juga kemarin ya. Sudah ini. Baik, kayaknya sudah. Kita ulang sebentar. Wa kana as-sawmu mufariqas salah. Puasa mufariqas salah, berbeda dengan salat. Mufariqah artinya bercerai dengan salat. Berarti tidak sama. Fi anna lil musafiri ta'khirahu. Orang musafir boleh melambatkan puasa di luar bulan Ramadan. Walaysa lahu tarku yaumin la yusalli fihi salat as-safar. Tapi salat tidak bisa diundur di luar hari kita, hari itu. Ya nah. Jadi saya musafir nih, saya qadha nanti setelah sampai pulang. Ya misal kemarin safari dakwah, habis itu ditabung 4 hari, baru setelah sampai baru salat. Enggak. Kalau puasa kan bisa. Kalau sempat kita safar bulan Ramadan,
Misalnya 12 hari tidak puasa kita, sah-sah, boleh. Ya, misalnya umrah bulan Ramadan, misalnya, lalu kita karena kita musafir tidak puasa, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Cuma tidak sanggup kita tidak puasa. Pasalnya apa? Orang berbuka nanti awak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, awak pura-pura berbuka. Daripada pura-pura berbuka, lebih baik betul-betul berbuka. Lagi pun ngapain? Di sana selesai salat rehat di masjid atau di hotel. Nak makan kawan tak ada yang makan. Akhirnya nanti orang nengok aja ke kita semua. Daripada dia tengok maka puasa. Tapi andainya ada yang puasa, ada yang tidak puasa, dia boleh. Dia tidak puasa. Jelas? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tapi kalau salat tidak bisa diundur ke hari yang lain. Wa kana as-sawmu syahran min 12 syahran. Puasa itu sebulan dari 12 bulan. Wa kana fi 11 syahran khaliyan min fardhi shaum. Selama 11 bulan dia tidak dibebani dengan kewajiban puasa. Tidak ada kewajiban puasa di 11 bulan itu. Taib, walam yakun ahadun minar rijal, tidak satu pun laki-laki mutiqan bil fi'li bis salah, yang sanggup mendirikan salat khalian minas salah, yang bisa meninggalkan salat setiap hari, enggak ada. Kalau puasa ada. Taib, qala Allah la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Berkata Allah SWT, la taqrabus salat, jangan kalian mendekati salat. Ini kalimat ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalimat kata para ulama tafsir dipakai oleh Allah SWT untuk mencegah kita dari melakukan sebabnya. Melakukan sebabnya seperti zina, la wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya jangan dekati zina, maknanya jangan lakukan sebab-sebab yang mendekatkan kepada zina. Seperti apa? Khalwat misalnya, atau wanita musafir tanpa mahram, sekalipun haji dan umrah. Sekalipun haji dan umrah. Ada dikecualikan oleh sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, bila bersama wanita ramai semuanya orang yang thiqat. Ini cari wanita thiqat sekarang ni payah, yang banyak uang siko banyak. Kalau wanita siko banyak, tapi yang thiqat payah. Yang mengerti aurat, yang mengerti batas-batas pergaulan, payah nyarinya. Ya, kan barang asing sekarang tuh. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, syarat yang disebut oleh Imam Syafi'i juga tidak, kadang pada umumnya tidak terpenuhi. Dan memang banyak terjadi orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam perjalanan umrah dan haji sekalipun. Karena apa? Karena menganggap enteng masalah mahram dalam perjalanan. Baik, wala taqrabuz zina, jangan dekati sebabnya. Wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti yang dilarang apa? Sebab-sebab salat. Jangan bangun masjid. Kalau ada yang bangun masjid nanti dihalangi, gitu ya? Itu maksudnya. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Maknanya apa? Jangan bangun masjid, jangan bangun musalla, jangan bangun langgar, ya? Bukan. Jangan mabuk. Jangan mabuk sebelum salat. Di waktu mendekati salat jangan mabuk. Selebihnya ini di awal-awal sebelum turun haramnya khamar. Jadi proses turunnya hukum haram khamar yang memabukkan, awalnya dilarang para sahabat jangan dekat salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka sudah ini, misalnya antara maghrib dan isya mungkin minum lagi, mungkin minum enggak, mulai dikurangi. Antara zuhur dengan asar mungkin, yang pernah mabuk tunjuk tangan. Antara zuhur dengan asar hilang enggak? Kalau minum setelah zuhur hilang enggak menjelang asar? Hilang? Kayak enggak pengalaman bapaknya, betul lah, alhamdulillah.
Berarti antara zuhur asar mereka enggak. Antara asar dengan maghrib juga kadang-kadang akhirnya tinggal lagi setelah isya nak tidur pula, nanti tak tidur sampai subuh. Akhirnya tinggal lagi minumnya setelah subuh, kadang sebelum zuhur. Itu pun banyak yang telat salat zuhur gara-gara itu. Akhirnya mereka mulai mengurangi. Jelas ya? Kalau sempat misalnya diharamkan rokok, andai ada rokok pada hari itu, awal-awalnya jangan merokok menjelang waktu salat. Kalau gitu aman masjid dari asbab rokok. Ini subhanallah, hari ini sampai ini menjelang masuk masjid masih menjelang masuk masjid, subhanallah. Habis itu duduk samping kita, apa kabar Ji? Jadi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dekati salat dalam keadaan mabuk, artinya jangan dekati sebab-sebab yang membuat kalian mabuk. Satu kali seling lintas nampaknya tu. Ya kan, menuju pasar apa? Babul Majidi kan, dari Babul Salam pasar lintas masjid. Kalau tak belok, kalau belok situ ada perempuan, belok sini ada hujan. Kecuali niatnya junub sambil mandi hujan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Faqala ba'du ahli ilmi, sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan, nazalat hadhil ayatu qabla tahrimil khamri. Ayat ini turun sebelum diharamkannya khamar. Ya, sebelum diturunkannya, sebelum sebelum diturunkannya haramnya khamar. Fadallal Qur'anu wallahu alam ala alla salata lisakrana hatta ya'lama ma yaqul. Al-Quran menunjukkan, menjadi dalil, wallahu alam. Coba lihat, Imam Syafi'i sendiri mengatakan wallahu alam, Allah lebih tahu. Karena ini boleh bicara tentang penafsiran, wallahu alam ala alla salata lisakran, menjadi dalil bahwa orang yang mabuk tidak boleh salat atau tidak wajib salat. Orang mabuk wajib salat? Hah? Syekh? Kok pada nengok semuanya? Orang mabuk wajib salat? Nah, sebab apa tak wajib? Apa sebab tak wajib? Hah? Akalnya enggak ada. Orang tak berakal wajib salat? Enggak. Sama dengan anak-anak wajib salat? Enggak, tapi kita wajib untuk membimbingnya. Anak kecil enggak wajib salat. Tetapi kenapa tidak wajib? Karena belum balik. Akal sudah mungkin tak. Kan dah tahu dia. Mana ustaz, mana yang bukan ustaz, tahu kan? Hah? Mana yang ustaz? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Balik belum. Nah, atau belum juga disebut balik berakal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan ayat tadi bahwa orang mabuk tidak boleh salat atau tidak wajib salat, la salat atau tidak sah salat hatta ya'lama ma yaqul, sampai dia sadar dan paham apa yang dia baca. Iz bada'a binahyi anis salat wa dzakara ma'ahul junub falam yakhtalif ahlul ilmi alla salata li junubin hatta yatatahhar. Kenapa Imam Syafi'i mengambil kesimpulan itu? Iz karena bada'a binahyi anis salat, dia memulai dengan larangan salat. Wa dzakara ma'ahul junub, disebutkan bersama orang mabuk orang yang junub. Jadi muqaranah ketika disertakan dalam larangan salat orang mabuk dengan orang junub, berarti hukumnya sama apa enggak? Hukumnya sama. Dasman, Usman dan fulan misalnya jangan hadir
Hukumnya sama enggak? Ketiga-tiganya sama. Walaupun yang satu ustadz, yang satu pengusaha, yang satu pejabat. Tapi kena ketiga-tiganya lah larangan. Karena tempat ini tidak boleh dihadiri oleh ustadz, tak boleh dihadiri oleh pejabat, tak boleh dihadiri oleh pengusaha. Apa sebab? Sebab tempat pembagian zakat khusus fakir miskin yang bukan ustadz. Karena ustadz juga miskin kan, jadi yang bukan ustadz. Jelas? Jadi hukum ketiganya sama dilarang hadir, walaupun sebabnya berbeda. Imam Syafi'i sekarang Allah mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Wala junuban, dan jangan pula orang yang dalam keadaan junub. Jangan dekati salat. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Sebab falam yakhtalif ahlul ilmi alla salata li junubin hatta yatatahhar. Tidak ada khilaf di antara para ulama dengan makna ijma' ulama bahwa orang junub tidak wajib salat sampai dia bersuci. Ustaz, orang junub tidak sah salatnya sampai dia bersuci. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, salat ya?" "Saya junub." Dipaksa juga? Hah? Ustaz, orang sedang junub, lalu mata waktu salat qamat, lalu antum bilang, "Bang, salat ya?" Dia bilang, "Saya sedang junub." Antum paksa, ditarik? Enggak. Jelas? Paling antum tunjukkan kamar mandi di situ. Oh, enggak ada handuk. Ini saya ambilkan handuk. Enggak punya sarung, kasih sarung. Enggak punya uang. Apa hubungan salat dengan uang? Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Iya kan, kalau handuk ada hubungannya kan? Sabun ada hubungannya, sarung ada hubungannya. Tapi kalau uang, setelah saya salat nanti ceritanya. Jadi kaum muslimin, jelas? Jadi orang yang sedang junub tidak wajib salat. Makanya ini juga saya masukkan di sini, salat subuh itu azan dan qamatnya harus lebih panjang dari salat yang lain. Karena pada umumnya orang lebih sering junub di malam hari daripada waktu zuhur. Betul saya itu salah saya ini. Nah, pakai poting juga. Lebih sering di orang junub di waktu subuh daripada di waktu maghrib. Iya, serius ini. Kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu makanya subuh itu pertama orang nak ke toilet itu mesti, tidak ada tidaknya. Sebab sejak kalau dia tidur malam, jam berapa tidur antum? Jam 6. Hah? Jam 11. Antum beruntung betul jadi orang. Bisa tidur jam 11. Kalau anak berapa kira-kira? Hah? 10? Anak baru di sini jam 10.30 untuk bilang tidurnya 10 ya. Hah? Harusnya kalau teman saya, Bang Dery, teman saya kalau selesai perjalanan selalu istirahatnya 3 hari 3 malam. Itu tidak bisa diganggu. Saya sampaikan, saya telepon, tesis harus besok pagi kita jumpa pembimbing. Antum aja pergi, saya enggak katanya. Sebutkan ke Syekh saya musafir. Awak minta izin sama beliau. Enggak dapat izin kemarin cuti. Ahmad lebih parah lagi. Dari Padang nak dikejar ke air tiris. Ini memang tidak ada cutinya, langsung digas. Alhamdulillah. Doakan aja lah sehat-sehat walafiat. Tapi memang masya Allah, terpaksa banyak makan jadi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin, jadi orang junub subuh pada umumnya madhinnah adalah kemungkinan besar. Makanya antara azan qamat harus lebih
lebih lama lagi. Sebab kalau tidak nanti dia punya alasan. Apa ndak ke masjid tadi bang? Ya kalian cepat qomatnya. Saya belum mandi, kalian sudah qomat. Jadi yang berdosa nanti muazzinnya berdosa jadinya. Apa sebab banyak jemaah yang tidak sempat bersuci, tidak sempat mandi, tidak sempat buang hajat, mereka sudah qomat. Ditambah lagi imamnya nanti qul huwallah pada rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Subhanallah, ada sebuah masjid tuh. Saya kan bangun insyaallah lah biasanya jam 4 tuh sudah. Tapi kadang-kadang baru kadang ininya setengah 5, kadang tergantung kapan tidurnya. Tapi kalau tidur jam 9 insyaallah jam 1 udah bisa bangun. Tapi kalau tidur sebelum jam 1 enggak jam 5, insyaallah jam 4 jam 4 itu bangun. Jadi itulah. Jadi saya dengar azannya lebih awal 3 menit atau 4 menit dari masjid lain. Masjid lain dulu azan, saya lihat jadwal, kok cepat azan. Saya tengok jadwal solat di Google, di aplikasi. Iya betul, 4 menit lagi belum azan, belum waktunya. Habis itu orang belum selesai azan masjid lain, atau pas selesai azan masjid lain dia ada qomat. Ya Allah ya Rabbus. Awak kira nanti mungkin ayatnya panjang-panjang. Pasalnya pagi Jumat kan. Mudah-mudahan rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Makanya mereka nak cepat qomatnya, takut tak cukup waktu. Orang kita kan selalu bilang waktu dah cukup, waktu pendek katanya. Rupanya rakaat pertama asli inna a'tainakal kautsar. Allah. Awak kat awalnya hilang inna anzalnahu inna a'tainakal kautsar. Rakaat pertama. Rakaat kedua idza jaa nasrullahi wal fath. Berapa ayat? 3 ayat. Subhanallah. Kalau begini pasti jemaahnya tidak akan terkajurin, tidak akan terkejar. Akhirnya mereka tak ada yang jemaah. Memang salatnya kita tengok di situ paling 1 motor 2 gitu kalau subuh. Apa sebab? Ini sebabnya gharibnya ingin cepat tidur lagi barangkali ini. Ya, di sinilah pentingnya kita mengaji itu dengan benar. Bukan mengaji yang sesuai dan yang ingin kita dengar. Ngaji itu ngaji yang benar, bukan ngaji yang ingin kita dengar. Sebagian orang kan enggak, yang mau dia dengar aja dia mengaji. Kalau enggak, ini enggak. Allah musta'an. Baik, kembali ke sini. Jadi orang junub sepakat ulama tidak wajib salat sampai dia bersuci. Jelas ya? Dan andainya dia atau lebih tepatnya tidak sah salatnya sampai dia bersuci, biar tidak salah paham pula nanti. Awak junub dia boleh dah salat. Artinya belum wajib salat sampai dia bersuci. Nah, bersuci kan Allah berikan dengan air mandi atau bertayamum. Bila tidak ada air atau tak mampu atau tak boleh memakai air. Ada masanya ada air tak boleh pakai air, ada. Apa contohnya? Musim dingin yang sangat dingin. Ya, sangat dingin. Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari disebutkan, beliau pernah memimpin suatu sariyah pasukan, malamnya junub, sangat dingin. Sehingga beliau tidak bisa berwudu, kan harus mandi kan, tidak cukup wudu. Akhirnya beliau teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Lalu dia tayamum, jadi imam pula. Sudahlah tayamum jadi imam, kan dia amirnya, dan dia memang ahlul Quran. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa kata sampai kepada Nabi, tentu banyak nanti yang mengadu kan. Rasulullah ini junub tidak mandi jadi imam pula, kan itu lagi akan ada pertanyaan, akan ada keraguan itu.
Iya kan? Karena keraguan. Misalnya sempat ada misalnya atau Ustaz Nur Khalid disuruh jadi imam, tidak pakai peci dia misalnya. Ada enggak yang ragu nanti itu? Hah? Ada yang ragu enggak? Biasa salat tidak pakai peci Ustaz ni. Ditanya nanti apa hukum salat tidak pakai peci. Karena ada pertanyaan, masa Ustaz salat tidak pakai peci? Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi mengadu ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanyakan ke Amr. Inilah bagusnya seorang mufti, seorang ustaz, seorang ulama, jangan mengeluarkan statement dulu, jangan mengeluarkan hukum dulu sebelum klarifikasi dengan orang yang bersangkutan. Akan gini sering datang ke jemaah ke ustaz, wah gawat ustaznya. Apa gawat ustaz si anu katanya. Ah, katulah makanya duduk di situ ya katanya. Ke saya aja duduk, tapi cik jemaahnya. Ini tidak benar kaum muslimah semua. Klarifikasi, apalagi di musim komunikasi yang sangat mudah hari ini. Tinggal telepon, Ustaz, benar Ustaz mengatakan ini? Benar. Lalu kalau benar dia katakan, apa maksudnya? Karena tidak semuanya seperti antum pahami. Makanya kalau ada perkataan saya antum tidak paham nanti, jangan tanya Ustaz di sana. Apalagi Ustaz tanya Ustaz Ramadan pula nanti, yang bahasa Indonesianya masih patah-patah. Ya. Oh dia orang Mesir lebih hebat deh. Betul, bahasa Arabnya lebih hebat, tapi Indonesia saya lebih, apalagi bahasa Aju. Pasti saya. Jadi kalau salah paham ucapan saya, jangan tanya ulama yang lebih hebat dari saya, jangan. Tanya ke saya dulu. Jelas? Biar tahu duduk masalahnya. Ini enggak. Nah, Nabi SAW yang datang kepadanya kan sahabat-sahabat hebat-hebat semua kan? Sahabat hebat-hebat kan? Datang ke Nabi SAW. Nah, siapa yang dituduh? Amr bin al-As, sahabat Nabi. Supaya tidak terjadi pecah di umat, di kalangan umat, Nabi panggil Amr, ya Amru, asallaita bin nasi wa anta junub? Kamu salat jadi imam sedang junub ya katanya. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inni sami'tullaha yaqul, saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Dinginnya tidak tertahan Rasulullah, jaganya saya takut mati gara-gara mandi nanti. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan ijtihadnya tadi. Makanya tidak mungkin saya bosan. Nanti kalau sempat tidak diklarifikasi, tersebar berita Ustaz Dasman jadi imam dalam keadaan junub. Orang tidak klarifikasi keadaannya seperti apa, kondisinya di mana, dia sedang berhadapan dengan seperti apa, cuaca seperti apa. Jelas? Tengok ya. Hah? Jangan-jangan nanti antum lihat ada seorang ustaz dulu berjalan di sini ke Medan, ustaz dari Jawa, tapi jalan ke Sumatera naik bis yang antar lintas Sumatera apa namanya? ALS atau yang lain. Jadi turunlah bus berhenti, tentu di tempat biasa dia berhenti. Ada di situ BPK, ada yang non BPK. Dia mana paham di istilah BPK? Sama saya pertama pulang BPK, banyak saya tengok daerah Duri sana kan, kok kantor BPK buru-buru begini loh. Dikorupsi sama orang BPK nih. Awak kira badan pemeriksa keuangan, ternyata lain rupanya artinya. Jadi Ustaz tadi tidak tahu dia, masuklah dia ke situ. Untung dia pakai peci haji. Lalu ditanya sama yang jual, Bapak Muslim? Iya, kenapa? Di sini khusus non innalillah. Untung tak terlihat oleh kamera. Kalau sempat ada kamera kawan yang nakal, Ustaz masuk kantor BPK, ini bahayanya. Nah, Allah musta'an. Kadang-kadang orang tak tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mungkin pernah saya ceritakan ya antum, saya pernah diundang oleh, ditelepon oleh akhwat. Ya, akhwat. Ini kalau dengar akhwat antum mulai curiga. Dengar cerita sampai-sampai dulu baru apa? Nah, jadi ditelepon, Ustaz bisa ngisi di tempat kami. Di mana? Disebut perusahaan alat-alat kecantikan. Paham ya? Hah? Paham enggak? Alat kecantikan. Di mana tempatnya? Di musholla katanya.
Yang terbayang oleh saya adalah pabriknya. Pabrik kan banyak karyawan dan karyawatinya kan gitu. Ya karena ini alat kecantikan berarti banyak karyawatinya. Kalau gitu musola, oke lah. Di mana jalannya? Alamatnya Jalan Gatot Subroto. Di mana? Nah, tidak tahu. Pekanbaru, bukan Jakarta. Nah, oke lah, sepakat. Karena yang nelpon tadi akhwat, tentu saya bawa pula akhwat juga. Ya, istri bawa uminya Abdurrahman, bawa pergi. Cari-cari di alamat yang disebutkan tidak ada model-model pabrik di situ. Yang ada adalah pertokoan, ada spa, massage. Di mana ini? Nggak ada, ditelepon lagi. Di mana? Di sini Pak. Pas saya depannya, di seberang jalannya. Itu kamu yang di depan toko? Iya saya Pak. Pak Ustadz katanya kan. Ayolah. Akhirnya mulai saya bingung, pergi apa tidak ini? Ternyata ini titik-titik spa. Titik-titik spa. Paham lah ya? Titik-titiknya merek tadi privasi kan? Ya. Misalnya Dasman Spa. Spa tahu spa enggak? Hah? Enggak tahu dah. Untung antum enggak tahu, saya juga enggak pernah pakai jasanya. Akhirnya karena bawa istri, ya karena bawa istri kan aman lah, bagilah. Paling-paling terlihat Ustaz Abdul Khalik nanti ngantar Umi itu katanya kan itu. Kalau sempat sendiri mungkin saya batalkan. Iya. Akhirnya masuk. Alhamdulillah mereka rapi-rapi pakaiannya. Ya alhamdulillah di situ yang laki-laki, yang ininya laki-laki, yang perempuan. Ya mungkin karena sudah mulai ngaji juga kan, ada yang isi gitu, ada kaji-kaji umum lah. Mulai kajian. Alhamdulillah di antara yang ikut ada juga imam muslim ikut, tertarik dia. Buktinya banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Di ujungnya mereka minta kalau bisa Ustadz kajian rutin di sini. Nah ini yang jadi masalahnya, kajian rutin ini. Pertama yang pasti Umi tidak akan mungkin setiap ngaji ikut, itu tidak mungkin. Yang kedua, saya terpikir andainya istri yang ngisi, saya kasih bahan. Di situ ada pula anak-anak muda, laki-laki, ikut juga di kajian. Tidak mungkin. Saya sendiri, ini masalah nanti. Ini masalah. Ngisinya hari Sabtu, Ustaz. Kalau sempat 2-3 kali Ustaz Abdul Khalik melintas, nampak BM 1963 TQ di situ terus. Tiap pekan Ustaz ke spa. Iya kan itu? Masya Allah. Allah.
Allah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Allah. ولا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi kalau saya teruskan, dilihat terus akan ada kecurigaan. Akhirnya mulai sengaja lagi Ustaz jalan lewat situ terus setiap hari Sabtu, nampak terus dia nengoknya lagi, sendiri keluarnya, ya sendiri keluarnya. Udah mulai ini, kadang segan klarifikasi, akhirnya membekas dalam hati. Dan ini Nabi SAW pernah di waktu dia itikaf malam hari datang istrinya Safiyah bintu Huyai, datang ziarah ke Nabi SAW sedang itikaf. Ketika dia melepas Safiyah pulang ke rumah, lewat dua orang Ansar, melihat Nabi dengan seorang perempuan, dia berjalan cepat, keduanya dipanggil oleh Nabi SAW, sini. Ya, lalu dia katakan, ala rislikuma, sebentar, ini innaha Safiyah, ini hanya Safiyah, berarti istri Nabi SAW. Lalu mereka, subhanallah ya Rasulullah, dia maha suci Allah, tidak mungkinlah kami curiga. Apa kata Nabi SAW? Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Saya takut syaitan akan membisikkan sesuatu ke kalian karena dia mengalir dalam darah, maka perlu diingatkan. Terbayang pula untuk meletakkan masjid di Masjid Agung An-Nur, kan tidak jauh dari situ tempatnya. Ini juga akan lebih parah lagi nanti. Pas lewat Ustaz Abdul Khalid kan, Ustaz kemana? Ke Masjid Agung, ngapain? Ambil mobil. Dari mana tadi? Tidak mungkin saya berbohong. Dari Spa. Ini sengaja nyimpan mobil jauh biar tidak ketahuan. Lebih parah lagi tuduhannya. Oleh sebab itu saya katakan, saya sampaikan mohon maaf saya tidak bisa, ya karena ya alasannya padahal kan memang kesibukan banyak memang, jadi akhirnya tidak mungkin rasanya. Jelas. Jadi ini Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Nabi tidak membiarkan itu berlalu tanpa mengklarifikasi dengan sahabat tersebut. Atusalli bin nas, as-sallaita bin nas wa anta junub? Kamu salat jadi imam kok junub? Tentu Nabi ingin alasannya. Lalu Nabi Amr bin al-As menjelaskan, ya Rasulullah, saya junub tapi dinginnya luar biasa. Lalu saya ingat perkataan Allah SWT, wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu anfusakum. Dia memahami dari ayat itu. Sebab dalam kasus lain ada sahabat yang terluka kepalanya. Lalu mereka minta, dia bertanya ke orang di sekitarnya yang bukan alim, bukan berilmu. Lalu mereka katakan, tidak ada alasan untuk tidak mandi. Air ada. Ya luka ini biasalah, akhirnya dia mandi, subhanallah, akhirnya mati. Dengan takdir Allah SWT dia meninggal. Lalu Nabi SAW marah kepada sahabat. Ya qatalahumullah. Mereka yang menyebabkan kematiannya, dan semoga Allah mematikan mereka atau membunuh mereka. Artinya ini kesal Nabi kepada mereka. Halla sa'altumu, kenapa tidak bertanya illam ta'lamu? Kenapa tidak bertanya kalian
ilmu. Bahkan Nabi SAW lebih setuju kepada kita bila belum ada ilmunya jangan kerjakan dulu. Jangan kerjakan dulu. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berdakwah dan sebelum diamalkan. Kalau belum, ragu saja jangan kerjakan. Ini khususnya. Ini pada asalnya. Taib. Jadi sepakat kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang junub tidak boleh salat. Berarti ketika disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat, dua-duanya dalam satu redaksi, berarti hukumnya sama. Tidak boleh salat. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, walaupun dari sisi lughah tidak selamanya menggabungkan dengan harful waw alil atf hukumnya sama, bisa berbeda, tetapi pada umumnya hukumnya sama. Makanya Imam Syafi'i mengalas perkataannya tadi dengan wallahu a'lam. Wa in kana nahyu as-sakrani 'anis salati qabla tahrimil khamr fahuwa hina hurrimal khamru aula an yakuna manhiyan. Walaupun dilarangnya orang yang mabuk mengerjakan salat sebelum diharamkannya khamar, maka setelah diharamkannya khamar tentu lebih terlarang lagi. Bi'annahu asin min wajhaini, karena orang ini durhaka, berbuat maksiat dilihat dari dua aspek atau dua sisi. Ahaduhuma ayyusalliya fil halil lati huwa fiha manhiyun. Yang pertama, dia salat dalam keadaan dia dilarang salat di keadaan itu. La taqrabus salata wa antum sukara. Wal akhar ayyashrabal khamra. Kemaksiatan kedua, dia minum khamar. Wassalatu qaulun wa amalun wa imsak. Salat itu terdiri dari ucapan, wa amalun dan perbuatan, wa imsakun dan menahan. Kan ada yang ditahan. Apa yang ditahan? Ditahan dari hal-hal yang membatalkannya, seperti berbicara. Nah, seperti berbicara, apalagi jual beli, atau makan, minum dan seterusnya. Wassalat fa idza lam yaqil al-qawla wal 'ama wal imsak, kalau dia tidak paham mana yang harus diucapkan, mana yang harus dibuat, mana yang harus ditahan, falam ya'ti bis salati kama umir, dia tidak mungkin salat seperti yang diperintahkan. Fala tujzi'u anhu, sehingga salatnya tidak sah. Wa alaihi idza afaqal qada. Nah, dalam keadaan seperti ini, bila dia sudah sadar, wajib mengqada. Apa sebab? Yang menyebabkan dia mabuk adalah dia sendiri. Wa yufariqul maghlubu ala aqlihi aw yufariqul maghlubu ala aqlihi bi amrillahi alladhi la hilata lahu fihi as-sakran. Orang yang pingsan bukan karena sebab yang dia lakukan. Kan ada orang tiba-tiba pingsan. Kadang selesai makan pingsan. Ya, selesai dapat berita gembira pingsan, apalagi dapat berita duka. Kan ada orang yang sengaja aku pingsan, kan tidak ada. Ya, orang sedang berduka, misalnya dapat berita kematian, ya, karena dia sangat perasa orangnya, akhirnya dia langsung pingsan. Kan ada sebagian. Ini ibu dua orang, ini misalnya ibu ini meninggal anaknya, tapi dia nak pingsan, tapi pas saudari perempuannya pingsan. Ada kan? Ibunya tahan, eteknya tidak tahan, ya kan? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pingsan. Nah, orang yang pingsan berbeda dengan orang yang mabuk. Ya, maknanya apa? Orang yang pingsan bila tersadar habis waktu sholat, dia tidak wajib
tidak wajib mengqadha. Apa sebab? Pingsannya bukan karena perbuatan dirinya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Li'annahu adkhala nafsahu fi syukur, karena orang mabuk dia sendiri yang membuat dia mabuk dengan menenggak minuman yang memabukkan. Tapi kalau seandainya antum makan ubi goreng tiba-tiba mabuk, dah mabuk, bukan mabuk, apa namanya, pingsan, itu mabuk lah. Misalnya orang makan ubi goreng biasanya mabuk, hah? Nggak ada yang mabuk. Iya, makan satu truk pun tidak mabuk orang, ya, karena ubi tidak memabukkan. Apa sekali ini dia mabuk, entah apa zat apa yang masuk ke dalam, kita nggak tahu. Nah, bila dia mabuk di waktu zuhur sampai maghrib, berarti kan dua solat lewat, maka dia tidak wajib mengqadha. Tapi kalau orang yang menenggak minuman keras, walaupun dah keluar waktunya, dia wajib mengqadha karena perbuatannya sendiri. Fa yakunu ala sakranil qadha, orang yang mabuk mesti mengqadha. Duna maghlubin ala aqlihi bil arid alladhi lam yajtalibhu ala nafsihi fayakuna asiyan bijtilabihi. Tak sama dengan orang yang maghlubin ala aqli, yang hilang akalnya, pingsan karena sebab yang bukan dia lakukan sendiri, bukan sebab yang dia lakukan sendiri, sehingga dia dianggap berdosa gara-gara melakukannya. Dia tidak berdosa dia. Kalau ini berdosa, makanya dituntut untuk mengqadha. Wa wajjaha Allahu rasulahu lil qiblah bis salati ila Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan rasulnya ke kiblat dalam salat ke Baitul Maqdis. Fa kanatil qiblatu allati la yahillu qabla nasikha istiqbalu ghairiha. Waktu itu Baitul Maqdis adalah kiblat yang tak boleh menghadap dalam salat kecuali kepadanya sebelum dia nasakh. Thumma nasakhallahu qiblata Baitul Maqdis. Kemudian Allah nasah kiblat Baitul Maqdis. Wa wajjahu ilal baiti, lalu dia arahkan ke al-bait, yani Baitullah, Ka'bah al-Musharrafah. Wala yahillu li ahadin istiqbalu Baitul Maqdis abadan al-maktubah. Maka tidak halal bagi seorang pun untuk menghadap Baitul Maqdis selamanya untuk salat wajib. Untuk salat wajib. Kenapa disebut salat wajib? Karena salat sunat punya hukum tersendiri. Wala yahillu ayastaqbila ghairal baitil haram, dan tak halal baginya menghadap kecuali ke Baitullahil Haram. Wa qala berkata Imam Asy-Syafi'i, wa kullun kana haqqan fi waqtih, masing-masing itu hak pada zamannya. Fa kana tawajjuh ila Baitul Maqdis, berhadap ke Baitul Maqdis, ayyama wajjahallahu ilaihi nabiyyah, hari-hari Allah menghadapkan nabinya ke situ, haqqan, satu hak yang benar. Thumma nasakhahu, kemudian dia nasakh, dia rubah hukum tersebut. Fasara al-haqqu fi tawajjuh ila al-baitil harami abadan, sehingga yang menjadi hak lagi adalah menghadap ke Baitullahil Haram. La yahillu istiqbalu ghairihi fi maktubah, tak boleh menghadap kepada selain Baitullahil Haram untuk salat wajib. Illa fi ba'dil khawfi, kecuali dalam kondisi takut, dalam kondisi ketakutan perang atau adanya serangan dari binatang buas, atau ada terjadi bencana seperti tsunami dan sebagainya. Tiba-tiba waktu asar kita belum sholat, tiba-tiba datang la qaddarallah musibah seperti tsunami atau gempa dan sebagainya, maka kita sambil melarikan diri, kalau tidak sholat, habis waktu sholat, maka kita sholat dalam kondisi berlari. Ini khusus pada waktu-waktu tertentu, dibahas pada babnya insyaallah ta'ala. Illa fi udil khawfi aw nafilatin fi safar, atau sholat sunat dalam keadaan musafir. Sunat dalam keadaan musafir, istidlalan bil kitabi was sunnah, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali sampai di sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala. Terima kasih
Dan mohon maaf, saya kira sudah sangat jelas karena diulang sebagiannya tadi itu. Jadi tidak ada yang bertanya lagi nampaknya, ya kan? Hah? Biar bisa tidur jam 11-an tuh. Nah, kalau ditambah lagi bisa tidur lambat dia. Nah, dia tidurnya agak lama dikit daripada saya. Iya. Berapa jam tidur? 9. Nanti bingung dia menjawab. Baik, silakan akhi. Ada orang? Operasi. Dioperasi atau mengoperasi? Enggak, dia yang dioperasi atau hah? Dia pasiennya. Iya, saya tanya, dia mengoperasi atau dioperasi? Pasien, type. Iya, dibius. Nah, jadi dia dalam kondisi zuhur dan asar tidak bisa salat karena memang alat pengaruh biusnya baru hilang setelah waktu maghrib dan isya. Nah, ini sebab dia yang lakukan atau bukan? Enggak, maksudnya bukan dia nyuntik, tidak maksudnya. Dia punya andil enggak di dalamnya? Punya andil? Hah? Enggak ada andilnya? Enggak ada tanda tangan setuju dioperasi? Hah? Tiba-tiba dokter panggil operasi langsung gitu? Paham prosesnya? Karena akan berkaitan dengan biaya, siap atau tidak. Kemudian dibius gagal operasi, siap atau tidak. Itu tanda tangan, istri tanda tangan, penanggung jawab tanda tangan, ya kan? Ahli waris tanda tangan. Kenapa tuh nggak bilang nggak ada adilnya di dalam? Ada andilnya? Hah? Ada andilnya dalam atau tidak? Ada. Nah, yang seperti ini kalau melihat dari sisi ini sama dengan orang yang dia sendiri menghendaki kejadian itu. Kalau melihat dari apa yang dipahami daripada Imam Syafi'i tadi, wallahu alam, dia mesti mengqadanya. Tapi kalau kita lihat dari sisi dia kan sebenarnya tidak ingin, tapi dalam kondisi terpaksa dia, maka dia tidak wajib mengqadanya. Wallahu alam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang memampukan tadi sehingga dia tidak boleh sholat tadi. Jadi saya akan membaca sebuah artikel tentang buah pala, Ustaz. Sementara mungkin di kita buah palanya adalah bumbu masak, Ustaz, yang mungkin kalau kita makan di masakan Padang atau di mana tidak pernah lepas kita dengan buah pala, Ustaz. Ya. Baik, Anda sudah baca juga apa yang antum baca itu, dan berarti antum sudah tahu isinya. Saya ragu, Ustaz. Saya ragu, saya sekarang ragu juga. Jadi insya Allah kita undur pada pertemuan setelahnya. Antum ragu, saya bimbang sekarang. Nah, memang terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah ini antara halal dengan tidak halalnya. Jadi karena beliau ragu, saya jadi bimbang. Ya. Mana tahu nanti ada yang menjawab lebih terang, insya Allah pada pertemuan selanjutnya, insya Allah ta'ala. Baik, yang sedih nah, karena panjang tuh, sedikit agak panjang sedikit. Nah, jadi oleh sebab itu kita kembali, antum ulang lagi bacanya, saya ulang lagi bacanya, nanti kita ketemu, insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, tidak ada yang kaitannya dengan usul ya. Baik, terima kasih dan maaf, sampai jumpa kembali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.